kasih Tuhan tidak akan bergoyang dalam hidup kita. Tuhan gak pernah hengkang. Tuhan bisa check in. Dalam hidup saya Tuhan check in 30 tahun lalu. 31. 31 tahun lalu saya terima Yesus. Tapi Tuhan gak pernah check out dalam hidup saya. Tuhan kita itu gak akan pernah check out. Gak akan pernah meninggalkanmu. Masa sih Pastor Philip, kalau aku nakal, kalau aku jahat, kalau aku dosa, tetap tidak akan pernah beranjak. Firman Tuhan tidak pernah berdusta. Manusia yang bisa hengkang. Ini udah fakta lapangan. Realita kehidupan, sebagian orang, tidak semua, mungkin pernah dan akan meninggalkanmu. Atau bisa jadi sedang meninggalkan Anda. Janganlah Anda patah hati jika ditinggalkan oleh sesama. Tunggu dulu sebelum Anda kecewa. Kalau kita ditinggalkan karena salah kita ya introspeksi, minta Tuhan tebus keadaan. Kalau orang tersebut yang meninggalkan kita gara-gara salah kita, dia bisa percaya lagi, anggaplah itu bonus dan jangan pernah hilang lagi dari hidupmu. Tapi kalau mereka nggak kembali, ya sudah, terimalah nasib itu, terimalah konsekuensi dan belajar untuk berubah. Nanti Tuhan gantikan dengan teman baru. Tuhan gantikan dengan kesempatan kedua. Tuhan gantikan dengan sesuatu yang lain. Tapi kalau kita nggak salah di depan Tuhan, kita sudah berpaut pada firman, tetap ditinggalkan. Apalagi kalau kita ditinggalkan karena kebenaran. Wow, saya kemarin baru ketemu seorang teman baru, bukan orang Indonesia. Dia cerita sama saya ini bertobat terima Tuhan. Waktu saya bertobat, papa saya itu usir saya dari rumah. Dia umur 17 tahun waktu terima Yesus, diusir dari rumah dan mau dibunuh sama papanya pakai pedang. Karena ini orang Jepang. Wow, betapa beruntungnya kita, paling kita cuma dimaki-maki. Ini orang dibawain samurai. Haya! Kalau kita dianiaya, ditinggal sama orang karena kebenaran, itu mahkota. Emang ngomong sih gampang, dilakukan susah. Tapi tetap mahkota, kebenaran sih kebenaran, gak peduli perasaan. Whatever you feel about it, apapun yang kau rasakan, Tuhan berkata itu pahala. Manusia bisa meninggalkan kita, dan jikalau manusia meninggalkanmu karena salahmu, mari kita evaluasi diri, dan mari kita menjadi better next time. Tapi kalau itu bukan salah Anda, maka jangan sedih ya. Don't worry, be happy. Christ is still with you. Janganlah kita sedih, tapi belajarlah happy. Karena Kristus masih bersamamu. Ayat yang ke-6, mari kita baca sekali lagi. Yesaya ngomong gini tentang Israel, kondisi keadaan mereka saat itu secara rohani. Sebab seperti istri yang ditinggalkan dan yang bersusah hati, Tuhan memanggil engkau kembali. Berhenti di ayat 6a saya jelaskan. Kondisi Israel itu ditinggalkan. Kita semua tahu di zaman Yesaya, orang Israel, umat Allah berdosa. Jadi mereka ditinggalkan ya sudah sepatutnya. Tapi mereka ditinggalkan dan mereka bersusah hati. Itu pun ada janji bahwa Tuhan memanggil mereka kembali. Lihat kesetiaan Tuhan lebih pengku, Tuhan itu lebih keras kepala daripada manusia berdosa yang keras kepala sekalipun. Satu tipe kasih Tuhan dalam kehidupan kita, tipe itu namanya tipe stubborn love. You know that Jesus stubbornly loves you. Yesus itu mencintai dan mengasihi kita itu dengan, apa ya stubborn itu ya, keras kepala juga gak tepat ya dalam bahasa Indonesia. Apa ya, Yesus kalau mengasihi kita itu keras kepala. Kalau enggak ya, jujur, masa bisa Anda ada di sini hari ini kalau bukan dia over and over lagi dan lagi mengampuni dan memberimu kesempatan lagi. Kalau bukan karena Tuhan keras kepala, kita semua hari ini sirna jikalau bukan binasa. Jujurlah, coba kalau kita itu mau ngaku. Bangsa Israel itu dosa, ini pun sekalipun mereka kondisinya sudah ditinggalkan dan bersusah hati, Tuhan tetap memanggil mereka kembali. Jangan takut dibuang Tuhan karena itu tidak akan terjadi. Malah yang kau harus takutkan adalah engkau membuang Tuhan. Karena karir, karena pacar, karena harta dunia, karena ambisi pribadi, karena sakit hati, kecewa, karena kepahitan sama manusia, dikecewakan sama orang Kristen, sama pendeta. Yang perlu ditakutkan itu malah sebaliknya. Jangan sampai kita membuang Tuhan. Tuhan buang kita. Hampir nihil kemungkinannya terjadi. Hampir nihil, saya bilang hampir supaya memberikan hak itu sepenuhnya kepada Tuhan Yesus untuk memutuskan sendiri, jangan campuri. Tapi setahu saya loh ya, sekenal-kenal saya dengan Tuhan secara pribadi, dan setahu saya dari firman yang saya geluti, nihillah kemungkinannya dia akan membuangmu. Dia dapat barangnya dulu juga rongsokan kok waktu di Kalvari dia mati. Buat apa perjamuan kudus ini? Itu menunjukkan pada kita bahwa kita ini sampah dibelinya. Sampah kok dibeli sama emas murni. Emas murni itu darah Yesus. Mana mungkin saya mau beli sampah pakai emas 1 kiloan.
harganya hampir 900 juta ya kan. Dia membelimu dengan darah anak domba. Sekarang dia akan membuangmu karena dia mau membuang kita karena kita sampah. Dari dulu kita sampah dibelinya, masa sekarang dibuang ya kan? Jadi tahun ini jangan jalani takut ditolak sama Tuhan. Takutlah kalau kita akan menolaknya. Amin Bapak Ibu Saudara. Sebab seperti istri yang ditinggalkan yang bersusah hati. Tapi ini juga memberikan pada kita sebuah wawasan ayat 6. Sebab seperti istri yang ditinggalkan. Mendingan jadi orang yang ditinggalkan oleh sesamanya. Sekarang saya nggak bicara soal Tuhan ya. Saya bicara hubungan horizontal dengan orang nih, dengan manusia. Kita itu lebih baik jadi tipe orang yang ditinggalkan daripada yang meninggalkan. Paham maksud saya? Mari kita jadi produk setia. Karena kita ini adalah hasilnya kasih setia Allah. Kalau tanam biji semangka ya keluar semangka. Kalau kita ini produk kasih karunia, ya otomatis kita ini orangnya setia. Kalau bisa jangan gonta-ganti kerja. Jangan ganti-ganti panggilan. Mahasiswa jangan terus ganti-ganti jurusan. Buang-buang waktu, tidak semua itu bisa ditransfer ke jurusan yang lain. Jangan pelin-pelan. Kalau bisa kita itu tipe setia gitu loh. Orang baik banyak, orang setia itu langka. Tapi memang sekalipun kita setiakan, hidup ini gak tergantung kita semata-mata. Hidup ini kan dua sisi, kadang-kadang kan gak bertepuk sebelah tangan. Tapi kalau itu bergantung padamu, hiduplah damai dengan semua orang. Saya mending jadi seorang yang tipenya ditinggalkan daripada meninggalkan. Kalau bisa sih tidak ditinggalkan juga. Tapi gak bisa. Dalam hidup ini kalau saya selidiki history sejarah saya sendiri. Di setiap kilometer hidup saya itu saya pernah ditinggalkan orang. Dan kilometer berapa di depan, saya pasti masih akan ditinggalkan oleh beberapa orang. Tapi saya introspeksi, jangan sampai saya ditinggalkan karena saya jahat. Jangan sampai saya ditinggalkan karena saya mengkhianati orang. Jangan sampai saya ditinggalkan karena orang kapok sama saya atau jerah. Meskipun saya sudah bertindak bak malaikat, tetap ditinggalkan loh. Itu fakta lapangan. Jangan sedih please kalau Anda ditinggalkan. Kalau Anda ditinggalkan oleh sesamamu horizontal, tolong diuji dulu. Siapa yang meninggalkanmu dan karena apa? Kalau sampai Anda ditinggalkan oleh orang tertentu, jujur nih bukan menghina. Anda lihat portfolio profil orang itu bukan karena dia itu punya status apa, nggak tentu loh ya. Jangan lihat orang itu jangan dinilai dari status ekonomi, jangan dinilai dari perkara-perkara duniawi, jangan. Tapi kalau Anda lihat bahwa yang meninggalkanmu yang orang-orang yang merusakmu, tapi sekarang mereka meninggalkanmu karena merasa Anda tidak meresponinya. You are no longer fun. Waktu saya terima Tuhan 1 tahun lalu 1992, saya otomatis kehilangan sekian puluh persen teman saya, langsung cut off. Lalu nanti masih ada puluhan persen lagi yang progresif hilang. Mengapa? Karena Philip gak mau lagi diajak bolos. Philip gak mau diajak lagi omong kotor. Philip gak mau diajak lagi untuk ayo kita perkelahian pelajar. Dia sudah gak berguna sekarang. Kita mau berantem kok diajari kasih. Kalau yang meninggalkan saya kayak gitu, saya harus berkata, thank you Lord alias Kamsyah. Matur nuwun Tuhan. Terima kasih sekali. Kalau yang meninggalkanmu, yang merusakkanmu, menurut saya Anda produk bagus. Paham maksud saya? Saya ada cerita sama beberapa teman saya yang sangat dekat dalam pelayanan. Ini bukan orang Indonesia. Tuhan memberi saya koneksi itu bukan hanya hamba-hamba Tuhan di dalam negeri. Baik yang saya mentori maupun yang sama saya itu bilateral hubungan. Saya ada beberapa rekan-rekan. Salah satu dari hamba Tuhan itu yang di luar negeri. Bukan orang Indo, sekali lagi saya ngobrol sama dia. Saya kan berkewajiban untuk memberi dia update apa yang terjadi di hidup saya. Berapa tahun silam, berapa tahun terakhir ini. Karena sekali ditelan pandemi kan apa-apa hilang 3 tahun ya kan. Ternyata saya ketemu lagi itu udah 5 tahun kemudian. Terakhir ketemu 5 tahun padahal kita ini akrab, saya cerita. Ini yang terjadi di gereja. Jangan ceritakan yang bagus aja, saya ceritakan perkembangannya gereja. Dia berkata, haleluya untuk apa yang Allah lakukan di Indonesia. Lalu saya ngobrol sama dia dan saya berkata, tapi juga semua ada plus, semua ada minusnya. Saya mengalami banyak hal. 3 tahun yang lalu saya mengalami kehilangan banyak teman saya. Karena gini-gini. Lalu teman saya ini, rekan saya ini berkata, oh God is good. Saya bilang, bagaimana? Tuhan itu baik. Karena ini bahasa Inggris ya dia ngomong. He has surgically removed these people from your life. Wow. Seperti pisau operasi, usus buntu nih. Bagian-bagian yang tidak perlu, yang jadi penyakit itu dibuang oleh tangan kedokteran. Ada orang-orang tertentu yang dibuang oleh Tuhan secara operatif. Seperti tangan seorang surgeon, seperti tangan seorang dokter tabib di atas segala tabib. Dan membersihkan hidupmu dari hubungan-hubungan itu. Supaya visimu bisa melaju, dia ngomong begitu. Supaya bisa berkembang, niscaya tidak heran dia berkata, saat ini gereja yang kau pimpin diberkati, menyebar luas demikian rupa, karena visinya sehati. Saya
Kata, wow, kok bisa punya pikiran demikian? Yes, saya tidak pernah menyesali hubungan apapun di hidup saya. Tapi jikalau Anda ditinggalkan oleh orang-orang dan sedangkan Anda hanya belajar setia pada panggilanmu, percayalah, Tuhan itu tidak pernah iseng dalam hidupmu. Berbahagialah, bahkan istri yang ditinggalkan. Karena Tuhan memanggil kembali, supaya lebih bersinar panggilan Anda. Tahukah Anda, kalau sampai Anda ditinggalkan, tanya pada dirimu sendiri, kenapa aku ditinggalkan? Dan siapakah yang meninggalkan saya? Waktu Anda uji, waktu Anda saring, waktu Anda lihat lagi dan teropong, Anda pakai mikroskop kebenaran, Anda lihat, oh ternyata Jesus has surgically removed some people from my life so I could be more effective in my calling. Tuhan telah dengan sengaja menyingkirkan dengan pisau operasi sorga beberapa orang dalam kehidupan Anda supaya Anda jauh lebih efektif ketika dia memanggil namamu. Paham ya? Saya harap Anda bisa menangkap ini. Tuhan itu baik dalam kehidupan kita. Tapi kalau bisa nih, kita itu tipe yang ditinggalkan. Paham maksud saya? Bukan tipe yang meninggalkan. Kecuali untuk pergaulan-pergaulan buruk di dalam kehidupan kita, saya akan tinggalkan. Saya punya beberapa pergaulan zaman dulu. Ya ampun, kalau sama mereka terus saya gak akan jadi hamba Tuhan. Ini orang-orang jagoan. Zaman dulu saya selalu tiap hari hangout sama mereka. Sama mereka saya gak mungkin bisa jadi hari ini. Kalau memang kita harus meninggalkan, kita tinggalkan apa yang salah. Apa yang tidak berkenan kepada Tuhan. Apa yang merupakan dosa. Jadi, jadilah tipe setia. Dan jikalau manusia meninggalkanmu, ingatlah. Selama hatimu benar di hadapan Tuhan. Selama Anda setia pada panggilan Allah dalam kehidupanmu. It is not a loss. Bukan sebuah kerugian. Sebab yang ditinggalkan oleh suaminya akan punya lebih anak, banyak anak daripada yang bersuami firman Tuhan. Ini kitab Yesaya, luar biasa. Bapak ibu saudara, saya ngomong begini juga mempersiapkan tahun depan. Jikalau hidup Anda mengalami operasi atau pisau operasi Allah, dan ada orang-orang tertentu yang Tuhan cut off dari hidupmu, jangan mengeluh. Kalau itu memang harus terjadi, berarti Anda sedang dimurnikan oleh Tuhan. Yohanes 15, seperti ranting yang dibersihkan supaya lebih banyak berbuah lagi, bersyukur.